kita bersama rekan dari Detikcom sedang melakukan wawancara. Nah, tiba-tiba ada orang yang datang pakai motor, 3 orang, dan merebut handphone yang memang jadi alat kerja ya untuk wawancara. Lalu kemudian setelah itu mereka memang merebut, sempat ditolak tapi tetap direbut handphonenya. Tapi lalu kemudian dihapus hasil rekaman, foto-foto dan video. Intimidasi polisi terhadap jurnalis CNN Indonesia dan Detik.com ini menambah panjang daftar kasus kekerasan yang dilakukan polisi terhadap jurnalis. Menurut catatan Aji, sepanjang 2021 terdapat 43 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis. Dari 43 kasus itu, 12 pelakunya adalah aparat kepolisian. LBH Pers mencatat, kasus intimidasi kepada jurnalis yang dilakukan polisi seringkali tak diselesaikan lewat proses hukum. Dalam 3 tahun terakhir, hanya 1 kasus kekerasan aparat kepada jurnalis yang berhasil disidangkan, yakni kekerasan yang menimpa jurnalis Tempo, Nur Hadi, pada Maret 2021. 2 pelakunya, yakni Bribka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subhi, divonis 10 bulan penjara, lantaran terbukti menghalangi Nur Hadi saat bekerja. Terkait intimidasi yang dialami jurnalis CNN Indonesia dan Detik.com, polisi berjanji melakukan pengusutan dan menindak tegas aparatnya. Kita tentu saja meminta agar kasus ini diusut tuntas. Jika memang diberikan tindakan disiplin, kami minta diupdate tindakan disiplin seperti apa, diselesaikan ya Mas, karena ini bukan pertama kali. Ini bukan pertama kali terjadi di CNN Indonesia.com terutama. Sebelumnya sempat pernah ada kejadian serupa. Meski proses di internal Polri sudah berjalan, LBH Pers menilai proses hukum terhadap pelaku tetap perlu dilakukan agar muncul efek jerah. Yang dimaksud ditindak tegas. Dan dari pemahaman kami, seharusnya ketika memang ini terjadi sebuah tindak pidana, tindakan tegasnya adalah proses hukum. Tapi kalau misalkan dilihat trennya gitu ya, pelaku yang berasal dari institusi kepolisian itu memang tidak diproses, ataupun ketika diproses itu lambat. Jangankan proses pidana, proses etik saja itu cukup lambat gitu ya.